Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Reza Pratama dengan NPM 2021010283. Di mana dalam video ini saya ingin menjelaskan yaitu tentang alur penyelesaian sengketa tata usaha negara untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum PT-UN dan MK. Baik. Alur penyelesaian sengketa tata usaha negara dapat ditempuh dalam dua mekanisme, yaitu upaya administratif dan gugatan ke pengadilan. Lantas, apakah upaya sengketa keputusan tata usaha negara bisa langsung melalui peradilan tanpa melalui upaya administratif? Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Karena PT-UN baru dapat berwenang memutuskan, mengadili, atau menyelesaikan sengketa tata usaha negara apabila jika seluruh upaya administratif telah digunakan. Baik, penyelesaian pertama yaitu adalah upaya administratif. Adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Kemudian prosedur itu terdiri dari dua bentuk, yaitu pertama, keberatan, dan kedua yaitu adalah banding administratif. Adapun alur pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara ke PT-UN adalah sebagai berikut. Pertama itu adalah gugatan. Adalah permohonan yang berisi terhadap tuntutan badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Adapun yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Perlu diketahui juga bahwa gugatan diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan tata usaha negara. Kemudian yaitu adalah prosedur dismisal. Setelah diajukan gugatan, maka akan dilakukan prosedur dismisal atau rapat permusyawaratan. Prosedur dismisal adalah penelitian yang meliputi segi administratif dan segi elementer. Terhadap penetapan ini, dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. Jika perlawanan dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan gugur demi hukum dapat digunakan upaya hukum, sehingga pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. Kemudian yaitu adalah pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim akan memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Maka apabila hal demikian terjadi, penggugat tidak dapat menggunakan upaya hukum, tetapi dapat mengajukan gugatan baru. Selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan perkara. Setelah dilakukan pemeriksaan persiapan, maka akan dilakukan pemeriksaan perkara untuk mendapatkan putusan. Pengadilan memeriksa dan memutuskan dengan 3 orang hakim dengan pemeriksaan acara biasa. Setelah pemeriksaan sengketa selesai, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan. Selanjutnya proses terakhir yaitu adalah putusan. Putusan pengadilan tata usaha negara dapat berupa gugatan ditolak, dikabulkan, tidak diterima, atau gugur. Terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahkan jika penggugat tidak juga puas
Dengan putusan tersebut, dapat dilakukan upaya hukum kasasi hingga upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.